Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita, mata kuliah PKP dengan topik Nutri-Survey. Jadi sebagai pengantar, sebelum kita masuk bagaimana menggunakan Nutri-Survey, saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu Nutri-Survey. Jadi Nutri-Survey adalah salah satu software ya yang biasa digunakan oleh kita, ahli gizi ataupun yang berkaitan dengan gizi, untuk menganalisis kandungan gizi dari bahan makanan. Jadi Nutri-Survey ini memiliki banyak keunggulan ya, karena tidak hanya mampu menganalisis gizi bahan makanan, tapi juga teman-teman bisa menganalisis food frequency dan menghitung status gizi, termasuk status gizi anak balita juga. Kemudian Nutri-Survey ya ini bukan satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk menghitung kandungan gizi. Ada alat-alat lainnya juga, namun yang paling sering digunakan adalah Nutri-Survey. Selain Nutri-Survey, kita juga bisa menggunakan secara manual ya, dengan membandingkan dengan menggunakan Excel ya, diinput secara manual. Namun Nutri-Survey ini paling sering digunakan di kalangan mahasiswa juga. Nutri-Survey ini merupakan produk dari Jerman ya. Jadi yang paling update itu kalau tidak salah itu tahun 2007. Untuk mengupdate selalu isi Nutri-Survey itu bisa dilakukan secara manual, bisa diinput sendiri, teman-teman bisa baca nanti petunjuknya. Jadi untuk sesi kali ini Nutri-Survey ini adalah pengenalan secara umum dan bagaimana menggunakan untuk menentukan kandungan gizi secara Nutri-Survey tersebut. Jadi kita akan bahas mulai install sampai dengan ada outputnya. Oke. Jadi yang pertama untuk install, ini nanti saya akan kirim filenya. Ya, jadi untuk install itu sebenarnya tinggal diklik ya Nutri-Survey-nya, kemudian diklik OK, nanti akan langsung terbuka. Ya, jadi ada beberapa bisa juga di-download ya. Namun jika di-download itu ya Nutri-Survey-nya belum menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam kandungan gizi di Indonesia TKPI. Jadi untuk mengupdate database itu dilakukan secara manual. Kemudian setelah teman-teman isi Nutri-Survey-nya, di sini ada tampilan awal Nutri-Survey tersebut. Jadi ada beberapa tampilan yang penting teman-teman ketahui. Di sini ada food, amount, kilokalori, kemudian karbohidrat dan seterusnya. Artinya food itu mewakili bahan makanan yang dikonsumsi, amount itu berapa banyak, kemudian nanti akan muncul sendiri berapa energinya, berapa karbonnya, berapa protein, berapa lemak dan seterusnya. Ya, untuk zat gizi itu bisa dipilih juga. Ya, silakan teman-teman otak-atik. Kemudian setelah ada tampilan segini seperti ini, teman-teman bisa langsung saja untuk mengisi ya. Jadi diisi makanan apa yang Anda konsumsi. Jadi semua makanan yang dikonsumsi, misalnya pada contoh, ya ada nasi putih, ada mie basah, bihun, dan seterusnya. Jadi diisi, jika ada makanan yang tidak ada dalam database kita, bisa dicari dulu apakah dia memiliki informasi. Jika tidak ada informasi, maka teman-teman boleh cari makanan yang serupa, makanan yang mirip. Misalnya nasi putih bisa diganti dengan beras gitu misalnya. Jadi jika tidak ada makanan yang tidak ada dalam database, maka dicari makanan yang mirip. Jadi seperti ini tampilan untuk input. Setelah teman-teman input, maka akan keluar ya nilai-nilainya. Semuanya akan keluar. Setelah dikeluar semuanya, nanti ada kesimpulan di sebelah kanannya. Kesimpulannya ada pada sudut kanan ini ya, ada total analysis. Jadi perhatikan zat gizi yang diketahui.
yang akan dihitung, yang akan diperlukan, terutama energi, karbohidrat, protein, dan makro. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Jika kita lihat konsumsi dalam sehari, ya, ini kira-kira 3.000 energinya, karbonnya 400 dan seterusnya, ya, bisa dilihat. Jadi ini menggambarkan hasil dari apa yang sudah kita input, ya, kemudian dilihat di sini. Nah, selanjutnya setelah dilakukan seperti ini, teman-teman bisa klik simbol cetak, ya. Simbol cetak itu nantinya untuk muncul seperti ini. Selanjutnya bisa dapat dipindahkan ke Excel dan dibandingkan dengan AKG. Jadi ini bisa di-copy, jadi tidak ada cara untuk langsung ekspor ke Excel, harus di-copy. Jadi setelah di-copy, bisa di-copy ke Excel. Setelah di-copy ke Excel, kita bandingkan dengan AKG. Jadi setelah itu bisa dilihat apakah dia sesuai dengan AKG atau tidak. Jadi tadi bisa lihat jika kita kembali, oh ya tadi saya lupa, nanti ada pilihan juga, ya, untuk memasukkan umur dari apa namanya responden atau subjek yang kita mau input data-datanya. Misalnya ini kebetulan pada remaja, yaitu usia dari 15 sampai 18 tahun, dia apa namanya putri, perempuan. Jadi saya setting ke remaja putri. Dan nanti pada saat kita melakukan apa namanya perbandingan analisisnya, maka dibandingkan dengan AKG sesuai dengan umurnya. Kebetulan sini AKG-nya seperti ini, dapatkan hasil seperti yang teman-teman lihat pada layar. Jadi ya tidak terlalu sulit, ya, menggunakan Nutrisurvey ini. Kekurangannya adalah kita harus input satu persatu, ya, kemudian dipindahkan ke Excel. Jadi satu orang diinput satu file. Jadi jika kita punya 100 responden, maka harus diinput 100 kali. Gitu. Itu kekurangannya. Jadi dia tidak bisa langsung untuk berapa responden. Namun ya kelebihannya tadi, ya, ini dapat digunakan untuk menghitung kandungan gizi, ya, kemudian untuk FFQ juga bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pakai dengan adanya Nutrisurvey ini. Sebenarnya ada banyak, ya, trik dan apa namanya triknya, ya, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita apa namanya cara penggunaan Nutrisurvey ini, ya. Tadi kelebihannya, ya, kita dapat menginput database kita sendiri, ya. Jadi kemudian programnya berbasis Windows, jadi mudah digunakan dan tidak susah untuk diinstal. Dan untuk apa namanya hal-hal lainnya nanti akan saya upload di e-learning, teman-teman bisa baca nanti sisanya. Saya rasa itu pengenalan singkat, ya, dari saya terkait dengan Nutrisurvey. Jadi selebihnya teman-teman bisa baca petunjuk di e-learning, nanti akan saya upload filenya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan untuk mengisi forum chat diskusi. Sekian dari saya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.